Halo, video ini adalah bagian terakhir dari pasar tenaga kerja, di mana pada video-video sebelumnya kita sudah membahas sisi permintaan dan penawaran dari pasar tenaga kerja. Sekarang kita ketemukan ya antara permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja yang membentuk titik keseimbangan atau equilibrium. Sama halnya seperti pasar barang dan jasa. Nah, memang pada video mengenai permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja itu kan bentuk kurvanya aneh-aneh ya. Yang permintaan tenaga kerja berbentuk parabolik yang melambangkan value of marginal productivity of labor itu mencapai pada titik puncak pada suatu titik tertentu dan akhirnya menurun. Sementara kurva penawarannya berbentuk backward bending gitu ya. Dia berbentuk lurus dari kiri atas ke kanan bawah, kemudian berbelok yang menandakan trade-off antara upah yang ditawarkan dengan waktu luang yang bersedia diberikan untuk bekerja. Nah, tapi untuk menyederhanakan analisis mengenai keseimbangan pasar tenaga kerja, kita akan asumsikan bahwa kurva permintaan dan penawarannya berbentuk lurus atau linear gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini, sumbu X-nya itu adalah berapa jumlah tenaga kerja dan sumbu Y-nya adalah berapa upah atau gaji. Jadi sebetulnya mirip dengan pasar tenaga kerja ya. Bedanya kalau pasar tenaga kerja itu sumbu X-nya adalah berapa jumlah barang, sementara sumbu Y-nya adalah harganya. Nah, di dalam konteks pasar faktor produksi itu harganya itu kan upahnya kan, berapa uang yang bersedia dibayarkan untuk mempekerjakan satu orang karyawan. Nah, kurva permintaan itu berbentuk downward sloping, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kita asumsikan bentuknya sederhana seperti ini ya, lurus, yang menandakan bahwa semakin tinggi gaji seseorang, maka besar biaya yang ditanggung oleh perusahaan itu akan semakin besar. Sehingga si perusahaan sebagai pihak yang meminta di dalam pasar tenaga kerja itu akan turun. Ya kan, semakin mahal gajinya, keinginan perusahaan untuk mempekerjakan karyawan itu semakin turun atau semakin kecil. Sebaliknya, kurva penawaran ini juga kita sederhanakan berbentuk garis lurus, tapi bentuknya upward sloping, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Berarti ini dari sisi pencari kerja ya. Artinya semakin tinggi gajinya, itu kecenderungannya semakin besar insentif karyawan untuk bekerja lebih lama. Sehingga penawaran terhadap tenaga kerjanya juga akan semakin meningkat. Nah, titik temu antara kurva permintaan dan kurva penawaran dari tenaga kerja itu membentuk keseimbangan kan di sini. Membentuk keseimbangan di titik tengah ini. Nah, bayangkan misalnya kalau upahnya tidak pada titik keseimbangan ya, misalnya upahnya berada di W1. Oke. Di W1 ini kan jumlah penawarannya S1 ya kan, jumlah permintaannya D1. Ini kan di kurva permintaan, ini di kurva penawaran. Artinya apa? Di tingkat W1 sekarang supply-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan demand-nya. Artinya kalau gajinya terlalu murah, yang melamar itu sedikit. Ya kan? Ngapain saya ngelamar di tempat yang menawarkan gaji yang lebih sedikit? Sementara si perusahaan itu senang dong. Oh, kalau upah tenaga kerjanya murah, berarti biaya produksi saya murah. Artinya saya dapat profit yang lebih besar juga. Sehingga perusahaan yang meminta karyawan dengan tingkat upah W1 itu banyak. Berarti posisinya supply lebih kecil dibandingkan demand. Kalau supply lebih kecil dibandingkan demand, itu namanya supply shortage atau excess demand gitu ya, kelebihan permintaan atau kekurangan penawaran. Nah, dalam dunia nyata ini artinya kalau perusahaan itu menaikkan iklan lowongan gitu ya, terus disebutkan gajinya itu terlalu sedikit, berarti nggak ada pencari pekerjaan yang melamar di perusahaan tersebut. Sementara si perusahaan butuh nih, saya butuh karyawan untuk memproduksi barang sehingga saya bisa menjual barang saya di pasar barang. Akibatnya apa? Karena adanya supply shortage ini, nggak ada yang mau melamar pekerjaan. Lama-lama si perusahaan harus meningkatkan gajinya kan. Tujuannya biar si pencari pekerjaan ini tertarik untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, sekarang taruhlah misalnya upahnya naik nih di W2 ya.
Nah, di titik W2 ini sebaliknya, karena gajinya terlalu tinggi, banyak banget nih yang mau melamar di perusahaan tersebut. Jadi lihat supply-nya ya, supply-nya di S2 karena gajinya tinggi. Sebaliknya, karena gajinya juga tinggi, si perusahaan keberatan dong. Aduh, kalau gajinya segini, sementara modal saya terbatas, saya cuma bisa mempekerjakan karyawan di D2. Jadi posisinya sekarang di W2 itu supply-nya justru lebih banyak dibandingkan dengan demand-nya. Jadi orang yang melamar pekerjaan itu lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan karyawan dari si perusahaan. Karena banyak banget yang ngelamar, sekarang si perusahaannya ngerasa di atas angin dong. Wah, banyak kok yang mau melamar di tempat saya gitu. Artinya kalau ada karyawan yang tidak bersedia dibayar dengan harga lebih murah, masih banyak yang lain gitu kan. Sehingga akibatnya terjadi yang namanya excess supply atau demand shortage gitu ya. Lebih banyak yang mencari pekerjaan dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Ini yang biasanya terjadi di negara-negara berkembang ya kan. Banyak banget yang mencari pekerjaan sementara lapangan pekerjaannya sedikit. Akibatnya apa? Akibatnya si tingkat gajinya itu akan turun ya kan. Turun sehingga mencapai yang namanya titik keseimbangan. Nah, di W3 ini baru deh terjadi keseimbangan ya, di mana jumlah permintaan dan jumlah penawaran dari tenaga kerjanya itu sama. Nah, titik keseimbangan ini akan menentukan berapa sih sebetulnya tingkat upah dari sebuah profesi berdasarkan berapa jumlah permintaan tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah penawaran kerjanya. Nah, dari keseimbangan pasar ini kita juga bisa melakukan analisis ya. Jadi fungsinya kita mempelajari mengenai kurva permintaan dan penawaran di pasar faktor produksi adalah kita bisa menganalisis apa yang akan terjadi di perekonomian jika terjadi perubahan atau guncangan di pasar faktor produksi. Misalnya kasus yang paling klasik itu mengenai UMR atau upah minimum regional. Nah, jadi upah minimum regional ini sebetulnya adalah bentuk intervensi dari pemerintah, ya kan? Kalau kamu ingat ceritanya tentang ceiling price dan floor price, UMR itu sebetulnya adalah bentuk dari floor price. Kenapa? Artinya kan minimum ya. Ini bentuk intervensi. Oh, perusahaan itu boleh mempekerjakan karyawan di gaji yang lebih tinggi, tapi nggak boleh lebih rendah dibandingkan dengan UMR-nya. Berarti kan floor price ya, harga minimum. Berarti sebetulnya UMR ini kalau kita analisis efeknya tuh sama seperti ketika kita menganalisis floor price. Nah, misalnya UMR-nya di sini gitu ya. Artinya kita sudah tahu bahwa ketika permintaan dan penawaran tenaga kerja itu diketemukan, dapatlah titik keseimbangan di titik E ini, oke? Terus ternyata pemerintah itu melakukan intervensi dengan menetapkan UMR di atas dari keseimbangan pasar tenaga kerjanya. Nah, saat UMR ditentukan di atas tingkat upah keseimbangan pasar, maka pemilik usaha akan dipaksa untuk membayar upah lebih mahal dibandingkan dengan harga keseimbangannya. Padahal kan keputusan perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah karyawan itu tergantung dari berapa tambahan biaya dibandingkan dengan berapa tambahan manfaatnya. Sekarang dipaksa nih biaya produksinya perusahaan itu ditambah dengan ditetapkannya UMR. Akibatnya apa? Di titik gaji ini kamu lihat ya bahwa supply-nya itu lebih besar dibandingkan dengan demand-nya. Ya dong, ketika terjadi peningkatan gaji atau peningkatan UMR, itu semakin banyak tuh orang yang mencari pekerjaan di daerah tersebut. Ya kan, kalau kamu bandingkan misalnya antara Bekasi dengan Jakarta, sebetulnya lebih tinggi UMR-nya Bekasi. Ketika UMR Bekasi itu dinaikkan, semakin banyak orang yang mau mencari pekerjaan di Cikarang gitu ya misalnya. Sebaliknya si perusahaan karena dia merasa beban gitu ya untuk meningkatkan gaji karyawan, akibatnya jumlah permintaannya berkurang. Yang terjadi adalah excess supply. Terlalu banyak orang yang mencari pekerjaan dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Karena adanya excess supply ini, artinya ini selisih ya. Selisih antara permintaan dengan penawaran ini adalah orang-orang yang menganggur.
si perusahaan butuhnya hanya sekian, sementara yang melamar itu lebih besar. Berarti selisihnya ini orang yang menganggur. Itu sebabnya kenapa setiap ada kebijakan peningkatan UMR, tingkat pengangguran daerah itu akan meningkat karena adanya excess supply di pasar tenaga kerja ini. Solusinya seperti apa? Ya, solusinya yang pertama dikurangi supply-nya nih. Entah misalnya pemerintah melakukan program transmigrasi gitu ya. Daerah yang penduduknya itu padat itu dipindahkan ke daerah yang kurang padat gitu kan. Jadi dikurangi supply-nya. Karena supply-nya berkurang, ini menandakan bahwa terjadi PHK gitu kan dari perusahaan. Karena bergeser dari S1 ke S2 terjadi PHK, sehingga pemerintah harus mengintervensi tadi dengan misalnya menyalurkan atau menambah lapangan pekerjaan, atau mungkin dengan melakukan kebijakan perpindahan seperti transmigrasi gitu ya. Nah, si analisis ini bisa kita gunakan untuk berbagai kasus lain ya, tergantung dari apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran upah. Misalnya dari perubahan keseimbangan dari pasar barang. Karena permintaan dari tenaga kerja itu tergantung dari berapa keseimbangan pasar barang, perubahan dari pasar barang juga pasti akan mempengaruhi keseimbangan dari pasar tenaga kerja. Masih banyak lagi contoh-contoh analisis yang bisa kamu gali dan temukan sendiri. Tapi penggunaan analisis kurvanya itu kurang lebih sama seperti ketika kamu berbicara analisis kurva untuk pasar tenaga sama untuk pasar barang dan jasa. Sekian penjelasan video kali ini. Terima kasih.